memasuki acara selanjutnya, yakni sesi tanya jawab finalis. Pastinya 10 pasang finalis pada hari ini akan dinilai oleh Dewan Juri Istimewa. Wah, kira-kira siapakah Dewan Juri Istimewa itu? Nah, hadirin yang kami hormati, izinkan kami untuk memperkenalkan Dewan Juri Istimewa kita hari ini. Mari kita sambut bersama Dewan Juri Istimewa kita yang pertama, Bunda Noni Hidayat Arsani. Beliau adalah Bunda Literasi Kepulauan Bangka Belitung. Baik, halo Bunda, apa kabarnya hari ini? Masya Allah cantik sekali Bunda. Selanjutnya, Dewan Juri Istimewa kita yang kedua, mari kita sambut Dato' Ahmad Elvia. Beliau merupakan seorang budayawan Kepulauan Bangka Belitung. Selamat sore, Dato' Elvia. Siap memberikan penilaian pada hari ini? Siap, luar biasa sekali. Dan terakhir, Dewan Juri Istimewa kita hari ini, mari kita sambut Kak Anissa Nastiti. Beliau adalah pemenang Harapan 2 Duta Bahasa Nasional 2020. Halo Kak, yang akrab disapa Kak Caca, betul? Bagaimana kabarnya hari ini Kak? Luar biasa. Nah, kalau tadi kita sudah berkenalan dengan Dewan Juri yang luar biasa, kurang lengkap kalau kita belum berkenalan juga dengan para finalis Kak Andri. Betul sekali, Nova. Hadirin yang kami hormati, inilah perkenalan finalis Duta Bahasa Kepulauan Bangka Belitung 2026. Marcelino Octavia, mahasiswa manajemen Bangka Tengah. Erni Cahyati, sarjana pariwisata Bangka Tengah. Jonathan Alberwood, mahasiswa akuntansi Bangka. Josephine Gloria Undara, mahasiswi sastra Inggris Bangka. Dani Akbar Cahyaku, mahasiswa pariwisata Bangka. Feby Febrianti, mahasiswi pendidikan bahasa Inggris Pangkal Pinang.
Supriyadi, mahasiswa ilmu ekonomi, Bangka. Rosiliani, guru sekolah dasar Bangka Tengah. Kami
Beri tepuk tangan yang meriah untuk 10 pasang finalis Duta Bahasa Kepulauan Bangka Belitung 2026. Tampak cantik dan tampan sekali finalis Duta Bahasa Kepulauan Bangka Belitung 2026 pada hari ini ya, Raufa. Betul sekali, saya setuju Kak Andri. Ini semua pastinya karena didukung oleh penaja busana kita yaitu Sanggar Yuaraja. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk Sanggar Yuaraja. Sanggar Yuaraja, sehingga penampilan kita pada hari ini baik pewara maupun finalis tampak memukau. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada seluruh penaja yang telah menyukseskan acara hari ini. Di antaranya Sanggar Yuaraja, Latulit, Tudung, Ninda Makeup, Hinaya Salsabila, Sinta Sartika, Hertanto Santoso, Hara Beauty Makeup, Nis Makeup, Yora Makeup, Sanggar Kembang Ilalang, dan Talita Ningtyas. Beri tepuk tangan kepada penaja kita hari ini. Kak Andri, tadi kita telah menyaksikan para finalis memperkenalkan diri mereka dengan sangat memukau. Dan sekarang marilah kita lanjutkan acara ke tahap yang akan menunjukkan kemampuan mereka. Betul. Yaitu sesi tanya jawab yang akan diikuti oleh 10 pasang finalis Duta Bahasa Kepulauan Bangka Belitung 2026. Selanjutnya, kami akan memanggil satu persatu nomor urut beserta nama peserta untuk maju mendekati pelantang yang telah disediakan. Untuk pasangan pertama yang akan maju di sesi tanya jawab kali ini adalah finalis dengan nomor urut 1 dan 2. Beri tepuk tangan untuk finalis nomor urut 1 dan 2 atas nama Marcelino Octavian dan Ermi Cahyati. Baik, untuk finalis atas nama Marcelino Octavian, bagaimana perasaannya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Baik, silakan untuk mengambil pertanyaan yang ada di wadah undi. Saya akan membacakan, mohon disimak dengan saksama. Sebagai seorang pemimpin, bagaimana Anda menginspirasi dan memotivasi orang lain di sekitar Anda untuk lebih mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar? Apakah sudah bisa dipahami? Sudah. Baik, waktu 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Sebagai seorang pemimpin, tentunya kita harus menunjukkan contoh terlebih dahulu kepada teman-teman ataupun rekan-rekan sekerja kita agar mereka tahu dan juga ingin melakukan hal tersebut. Karena dengan kita sebagai pemimpin yang memberikan contoh yang baik kepada mereka akan melakukannya, akan mengikuti jejak kita. Karena itu, saya Marcelino Octavian mengajak saudara-saudara sekalian untuk mengajak teman-teman saudara-saudara sekalian untuk tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik, melestarikan bahasa daerah dan juga menyesuaikan dengan menguasai bahasa asing. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah untuk Marcelino. Selanjutnya kita ke finalis nomor urut 2, Ermi Cahyati. Aku manual lagi ya. Oke, aku manual lagi. Sebelumnya apa kabar Ermi Cahyati? Sehat Kak. Sudah siap mendengar pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, bahasa Melayu Bangka dan Belitung seharusnya masuk sebagai salah satu muatan lokal di sekolah. Bagaimana pendapat Anda? Waktu 60 detik dimulai dari Anda berbicara. Berdasarkan BPS, bahasa daerah di Indonesia ada lebih dari 700 bahasa daerah.
Salah satunya tentu bahasa Bangka, bahasa Melayu Bangka dan bahasa Melayu Belitung. Bagaimana jika bahasa ini diterapkan sebagai muatan lokal di sekolah-sekolah? Seperti yang kita ketahui, beberapa bahasa daerah hampir punah, bahkan ada yang sudah punah. Tentunya kita sebagai masyarakat Bangka dan Belitung tidak akan merelakan bahasa ibu kita yang menjadi jati diri kita hilang begitu saja karena pengaruh era globalisasi. Oleh karena itu, saya setuju dan saya mengajak semua orang untuk setuju dengan program pemahaman bahasa daerah sebagai muatan lokal di sekolah-sekolah. Terima kasih. Wow, beri tepuk tangan yang meriah untuk finalis nomor urut 2. Dengan ini kami persilakan untuk kedua finalis kembali ke tempatnya. Selanjutnya kami mengundang finalis nomor urut 3 dan 4 atas nama Jonathan Albert Pun dan Josephine Gloria Onggara. Baik, halo Jonathan. Halo juga Kak. Bagaimana, sudah siap? Sudah Kak. Baik, silakan untuk mengambil pertanyaan di wadah undi. Pertanyaannya, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan fenomena masyarakat yang sering mencampur adukan penggunaan bahasa Indonesia dengan bahasa asing? Apa sudah dipahami? Sudah, siap Kak. Baik, 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Menurut saya kalau masyarakat asing ini, kalau masyarakat di Indonesia yang mencampur adukan dengan bahasa asing, menurut saya itu merupakan suatu fenomena yang sudah biasa. Tetapi kita sebagai masyarakat Indonesia tetap harus mengejarkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan melakukan penguatan di berbagai sekolah dan juga di beberapa kegiatan-kegiatan yang ada di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, beri dukungan dulu untuk Jonathan. Terima kasih. Selanjutnya kita beralih ke finalis nomor urut 4 Josephine Gloria Onggara. Bagaimana perasaannya hari ini, Josephine? Saya sangat bangga, Kak. Bangga sekali. Sudah siap dengan pertanyaannya? Siap, Kak. Silakan mengambil pertanyaan di wadah undi terlebih dahulu. Dengarkan dengan saksama, pertanyaannya adalah: media sosial seringkali menjadi tempat berkembangnya bahasa gaul dan bahasa tidak baku. Menurut Anda, apa yang harus dilakukan seorang duta bahasa dalam menjaga keutuhan bahasa Indonesia di media sosial? Bisa dipahami? Bisa, Kak. 60 detik dimulai dari Anda berbicara. Apabila kita membicarakan tentang penggunaan bahasa di media sosial, apa yang dapat seorang duta bahasa lakukan untuk melestarikan bahasa Indonesia yang baku dan benar? Karena bahasa-bahasa tidak baku dan bahasa-bahasa asing itu mulai terkenal dari media sosial, maka kami sebagai duta bahasa harus bisa memperkenalkan bahasa Indonesia yang baik dan benar juga melalui media sosial. Apa saja yang bisa seorang duta bahasa lakukan? Tentu banyak. Seperti yang kita ketahui, unggahan-unggahan di Instagram itu banyak sekali menarik perhatian masyarakat. Maka dari itu seorang duta bahasa bisa membantu menunjukkan bahasa Indonesia yang baku dan benar melalui unggahan-unggahan di Instagram, unggahan-unggahan di TikTok, unggahan-unggahan di YouTube. Apakah saya setuju bahwa seorang duta bahasa harus menggunakan media sosial? Saya setuju. Mengapa? Karena kita harus bisa menyesuaikan kelestarian bahasa dengan perkembangan zaman. Terima kasih. Terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah untuk finalis nomor urut 3 dan 4. Dengan ini kami persilakan untuk kembali ke tempat.
Selanjutnya, kami mengundang pasangan finalis nomor urut 5 dan 6 Atas nama Dani Akbar Caniago dan Feby Febrianti. Baik, bagaimana kabarnya hari ini, Dani? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sudah siap? Siap. Silakan untuk mengambil nomor undian berisi pertanyaan di wadah undi. Mohon untuk disimak dengan saksama. Teman Anda mengatakan bahwa menggunakan bahasa daerah adalah hal yang kuno. Bagaimana Anda menanggapi hal tersebut? Apakah sudah jelas? Sudah jelas. Baik, 60 detik dimulai dari sekarang. Baik, sebagai duta bahasa, kita menerapkan Trigatra bangun bahasa, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Pendapat saya, bahasa daerah adalah bahasa warisan budaya yang telah diturunkan turun-temurun dari nenek moyang kita. Maka dari itu, bahasa daerah adalah suatu warisan yang tidak boleh dianggap kuno, melainkan harus diwariskan. Dengan ini saya Dani Akbar Caniago mengajak teman-teman, mari kita melestarikan bahasa daerah untuk budaya kita. Terima kasih. Wah, jawabannya luar biasa sekali. Selanjutnya kita ke finalis nomor urut 6, Feby Febrianti. Bagaimana kabarnya hari ini, Feby? Baik sekali ya. Baik sekali. Silakan untuk mengambil pertanyaan di wadah undi. Dengarkan dengan baik, pertanyaannya adalah, menurut Anda, cara apa yang paling optimal untuk kita menyeimbangkan aktivitas membaca dan menulis? Bisa dipahami? 60 detik dimulai dari Anda berbicara. Baik, seperti yang kita tahu bahwasanya kemampuan berbahasa mencerminkan kemampuan berpikir seseorang. Lalu bagaimana cara kita agar dapat menyeimbangkan kemampuan membaca dan menulis? Saya rasa program saya, Krida saya dapat menjadi salah satu solusi. Pada program Aksara Lisan, di mana program tersebut bermaksud menjadi jembatan antara suara menjadi tulisan, artinya pada program tersebut saya bertujuan untuk menjadikan bacaan dan menulis itu menjadi sesuatu yang seimbang. Melalui cerita yang interaktif, anak-anak dan masyarakat pun dapat tertarik dengan membaca dan menulis, sehingga hal tersebut dapat seimbang. Maka dari itu saya mengajak saudara sekalian untuk terus bersama-sama membaca dan menulis sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas diri, karena sekali lagi kemampuan berbahasa menunjukkan kemampuan berpikir. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari finalis nomor urut 5 dan 6. Selanjutnya kami persilakan untuk kedua finalis kembali ke tempat. Selanjutnya kami mengundang finalis nomor urut 7 dan 8 atas nama Ilham Maulana Dan Asila Wijaya. Ilham, bagaimana kabarnya hari ini? Sangat luar biasa sekali, Kak. Sangat luar biasa. Boleh silakan untuk mengambil pertanyaan di wadah undi. Sudah siap?
Sudah siap, Kak. Mohon didengarkan dengan saksama. Bagaimana Anda memaknai Trigatra bangun bahasa dalam kehidupan sehari-hari? Apakah sudah jelas? Sudah jelas, Kak. Silakan waktu Anda 60 detik dimulai dari saat berbicara. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, Trigatra bangun bahasa merupakan fondasi awal bagi kita untuk memulai suatu berbahasa. Sebagaimana yang disebutkan dalam Trigatra bahasa, yang pertama adalah menggunakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Yang pertama, kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai cara kita berkomunikasi. Dan yang kedua, melestarikan bahasa daerah sebagai identitas kita dan awal dari bahasa Indonesia. Dan juga menguasai bahasa asing sebagai cara kita untuk mengikuti globalisasi tanpa mengurangi identitas kita sebagai warga Indonesia dalam berbahasa Indonesia. Maka dari itu, saya mengajak seluruh lapisan masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan mengembangkan Trigatra bangun bahasa, yang mana Trigatra bangun bahasa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Salam literasi! Luar biasa sekali semangatnya dalam menjawab. Terima kasih Ilham. Selanjutnya, kita dengarkan sesi tanya jawab finalis nomor urut 8 Asila Wijaya. Bagaimana kabarnya hari ini, Asil? Sangat baik. Sangat baik. Selanjutnya, disilakan untuk mengambil pertanyaan. Dengarkan dengan saksama, pertanyaannya adalah: banyak karya sastra Indonesia telah diterjemahkan ke berbagai bahasa asing. Laskar Pelangi salah satunya. Bagaimana tanggapan Anda berkenaan dengan hal tersebut? Bisa dipahami? Boleh diulangi? Saya ulangi. Banyak karya sastra Indonesia telah diterjemahkan ke berbagai bahasa asing. Laskar Pelangi salah satunya. Bagaimana tanggapan Anda berkenaan dengan hal tersebut? Dapat dipahami? Oke, baik. 60 detik dimulai dari Anda berbicara. Sebagai seorang mahasiswi bahasa dan sastra Indonesia, tentunya saya sudah tidak asing dengan karya sastra. Seperti yang disebutkan oleh pertanyaan tadi, salah satu karya sastra yang mengangkat budaya kita, mengangkat negeri kita, mengangkat identitas kita adalah Laskar Pelangi. Namun yang dilihat saat ini adalah bagaimana kualitas generasi muda kita, bagaimana kita bisa menciptakan sebuah karya yang begitu otentik, begitu sangat populer, ketika kita tidak memiliki sumber daya manusia yang berkualitas begitu. Dengan itu saya Asila Wijaya selaku finalis Duta Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan ini mengajak semua dari masyarakat, pelajar dan seluruh warga negara Indonesia untuk selalu menerapkan Trigatra bahasa. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Salam literasi. Jawaban yang lugas dan luar biasa dari finalis nomor urut 7 dan 8. Kami persilakan untuk kedua finalis kembali ke tempat. Selanjutnya kami mengundang finalis nomor urut 9 dan 10 atas nama Ferdi Dan Rosi Liadi. Beri tepuk tangan yang meriah. Baik, Ferdi, bagaimana kabarnya? Baik, sangat luar biasa. Sangat luar biasa, tidak gugup ya? Insya Allah tidak. Baik, silakan untuk mengambil pertanyaan di wadah undi. Mohon disimak. Menurut Anda, apakah bahasa Indonesia potensial untuk dijadikan bahasa internasional? Apakah sudah dipahami? Baik, sudah dipahami, Kak. Baik, silakan. 60 detik dimulai saat Anda berbicara.
Baik, perlu kita ketahui bahwa selain Timor Leste, ternyata negara Australia sudah menggunakan bahasa Indonesia. Mereka menguatkan para pembelajaran di universitas tingkat tinggi yang dimana ada mata kuliah bahasa Indonesia. Maka dari itu ada sekali, bahkan tinggi sekali potensial untuk bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Mengapa begitu? Karena selain sudah digunakan oleh beberapa negara, bahasa Indonesia juga memiliki hal-hal yang harus diperhatikan, memiliki beberapa arti yang bukan hanya sembarang dibuat. Maka dari itu saya Ferdi selaku finalis mengajak kalian untuk terus mengutamakan bahasa Indonesia, karena ada peluang tinggi kita untuk menjadikan bahasa Indonesia untuk dijadikan bahasa internasional. Karena negara lain saja sudah menggunakan bahasa Indonesia, maka dari itu kita remaja, kita pemuda, dan kita masyarakat seluruh elemen menggunakan bahasa Indonesia dengan mengutamakan bahasa Indonesia adalah ciri khas identitas negara kita. Sekian dan terima kasih. Wah, jawaban yang sangat penuh semangat. Selanjutnya kita dengarkan sesi tanya jawab dari finalis nomor urut 10 Rosi Liadi. Bagaimana perasaannya hari ini Rosi Liadi? Luar biasa sekali. Silakan untuk mengambil pertanyaan dalam wadah undi. Sudah siap? Sudah. Dengarkan dengan seksama. Pertanyaannya adalah, sering kita jumpai penggunaan bahasa asing dalam iklan dan papan nama di wilayah Bangka Belitung. Menurut Anda, apakah hal ini dapat memengaruhi penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa daerah? Dapat dimengerti? Dapat dimengerti. Waktu 60 detik dimulai dari Anda berbicara. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003, bahasa daerah adalah bahasa identitas dan bahasa jati diri bangsa. Kemudian bahasa Indonesia dicantumkan dalam Kementerian Perundang-undangan Nomor 2019, di mana itu bahasa Indonesia adalah bahasa yang dilestarikan dan bahasa yang harus dijawabkan benar dan baik. Kemudian untuk pelaku usaha dan iklan yang dilakukan itu harus kita benarkan atau kita binakan melalui duta bahasa. Kita sebagai duta bahasa membinakan melalui kampanye konten yang kita lakukan. Dengan konten yang kita lakukan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik dalam santun, benar sesuai dengan kaidah. Terima kasih. Terima kasih. Jawaban penuh semangat dari finalis nomor urut 9 dan 10. marilah kita persilahkan untuk kembali ke tempat bagi kedua finalis. Baik, selanjutnya mari kita panggilkan pasangan finalis berikutnya dengan nomor urut 11 dan 12 atas nama Ariel dan Nadine Bilbina Putri. Beri tepuk tangan yang meriah. Baik, saudara Ariel, bagaimana? Apakah sudah siap? Siap. Silakan untuk mengambil pertanyaan di wadah undi. Mohon disimak dengan saksama. Cara apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasi tantangan dalam mempertahankan dan melestarikan bahasa daerah di tengah arus globalisasi? Apakah sudah dimengerti? Baik, 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Kita tahu, di era tantangan globalisasi, pengaruh bahasa asing, terutama bahasa Inggris, sangat mendominasi di Indonesia. Lalu, bagaimana kita sebagai warga Indonesia menanggapi hal tersebut? Saya menanggapi hal tersebut adalah dengan mengajak masyarakat Indonesia melakukan gerakan literasi, memperdalam aksara, dan sebagainya. Saya akan terus menerapkan Trigatra Bangun Bahasa ke dalam diri saya
Walaupun latar pendidikan saya yaitu bahasa asing, tapi saya tetap mengutamakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Ariel. Selanjutnya kita akan dengarkan sesi tanya jawab dari finalis nomor urut 12 Nadine Pilbina Putri. Satu kata untuk hari ini, Nadine. Bangga. Bangga. Baik, selanjutnya disilakan untuk mengambil pertanyaan. Simak dengan saksama, pertanyaannya adalah bagaimana pendapat Anda melihat banyak anak muda yang tidak bisa berbahasa daerah? Dapat dimengerti? Bisa dimengerti. 60 detik dimulai dari Anda berbicara. Pendapat saya mengenai banyaknya generasi muda yang tidak dapat menggunakan bahasa daerah adalah pertama, ini merupakan suatu dampak dari pengaruh globalisasi di mana banyak sekali yang lebih mengutamakan untuk menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa asing dalam percakapan sehari-harinya. Mereka melupakan bahwa bahasa daerah adalah identitas kita sebagai putra dan putri daerah. Bahasa daerah tidak boleh kita lupakan, karena apabila kita melupakan bahasa daerah, budaya yang ada di dalam diri kita juga dapat tergerus. Dan apabila kita melupakan bahasa daerah, budaya-budaya yang ada di masyarakat dan wasiat-wasiat yang sudah terdapat di dalam bahasa daerah akan terlupakan oleh kita para penutur aslinya. Maka dari itu kita tidak boleh. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk finalis nomor 11 dan 12 Ariel dan Nadine. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya kami mengundang finalis dengan nomor urut 13 dan 14 atas nama Firwadi Astrolio Dan Aurelia Alifa Ismanida. Beri tepuk tangan yang meriah. Baik, Firwadi Austrolio, bagaimana kabar dan suasana hatinya hari ini? Kabarnya baik, suasananya semangat sekali kan? Semangat. Silakan untuk mengambil pertanyaan di wadah undi. Mohon disimak. Bagaimana pendapat Anda terhadap keluarga di Indonesia yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar di rumah? Apakah sudah dipahami? Baik, sudah dipahami ya. Baik, waktu Anda 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Data BPS menunjukkan bahwasanya 718 bahasa daerah yang ada di Indonesia, 29-nya hampir punah dan 5-nya sudah punah. Ini menunjukkan bahwasanya tanpa adanya pergerakan yang signifikan bisa menjatuhkan bahasa Indonesia. Apalagi ketika kita sebagai keluarga ataupun sebagai saudara yang ada di rumah menggunakan bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia, itu akan menghilangkan jati diri bangsa kita. Karena kita tahu bahwasanya negara Malaysia sekarang ini sedang mengalami krisis identitas. Apakah kita ingin mengalami hal tersebut? Jawabannya tidak. Maka dari itu, saya ingin mengajak semuanya untuk berani dan bangga menggunakan bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah. Tidak apa-apa menggunakan bahasa daerah dianggap kampung, tapi kita harus mengutamakan hal tersebut. Maka dari itu, saya, Firwadi Astrolio, bangga menjadi finalis Duta Bahasa Kepulauan Bangka Belitung tahun 2026. Bangga Belitung, baca! Baca! Luar biasa ya, jawaban yang berapi-api. Luar biasa sekali. Selanjutnya kita beralih ke Aurelia. Bagaimana kabarnya hari ini, Aurelia? Sangat baik. Sangat baik. Disilakan untuk mengambil pertanyaannya.
Dengarkan dengan saksama. Menurut Anda, di manakah lingkungan yang paling optimal untuk mempelajari bahasa daerah? Dapat dimengerti? Dapat dimengerti. 60 detik dimulai dari Anda berbicara. Baik, saya merupakan seorang pendidik dan sering sekali saya temui anak-anak didik saya menggunakan lebih pandai, lebih cakap menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa daerahnya sendiri. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa Trigatra Bangun Bahasa itu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Akan tetapi anak-anak lebih memilih untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam kesehariannya. Oleh karena itu, saya sangat ingin anak-anak di daerah perkotaan ataupun di daerah-daerah yang banyak sekali masih menggunakan bahasa Indonesia itu lebih cakap menggunakan bahasa daerah. Oleh karena itu, di dalam dunia pendidikan juga saya ingin bahasa daerah juga menjadi muatan lokal. Terima kasih. Terima kasih untuk finalis nomor urut 13 dan 14, Firwadi Asrolio dan Aurelia Alifa Ismanida. Kami silakan untuk kedua finalis kembali ke tempat. Selanjutnya kita mengundang finalis dengan nomor urut 15 dan 16 atas nama Muhammad Julio Erlangga Dan Florentina Dewi Yulia. Beri tepuk tangan yang meriah. Baik, Muhammad Julio Erlangga, bagaimana suasana hatinya? sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Silakan untuk mengambil pertanyaan di wadah undi. Cukup menantang ya, sama seperti menjawab pertanyaannya nanti. Sudah ada? Baik. Pertanyaannya singkat, sudah siap? Siap. Menurut Anda, apakah membaca karya sastra itu penting? Jelaskan. Sudah dimengerti? Sudah. Baik, 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Saudara-saudara, Sumpah Pemuda sudah terjadi hampir 100 tahun. Dan juga Undang-Undang Dasar sudah dibentuk sejak 1945. Isinya juga menjelaskan tentang bahasa Indonesia. Sastra Indonesia termasuk ke dalam bahasa Indonesia. Bagaimana kita sebagai rakyat Indonesia tidak ingin mempelajari bahasa Indonesia? Kita harus mempelajari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa ibu. Bahasa Indonesia adalah jati diri bangsa. Bagaimana kita tidak terpaku dan tidak ingin jika bahasa itu hilang? Kita adalah generasi yang akan maju ke depan. Kita adalah generasi bangsa yang akan membawa Indonesia ke ruang yang jauh lebih luas. Maka dari itu, bahasa kita mempelajari sastra adalah keutamaan bagi kita. Terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk Erlangga. Selanjutnya Florentina Dewi Yulia. Bagaimana perasaannya hari ini? Cukup gugup ya. Cukup gugup. Sudah siap menerima pertanyaan? Siap. Silakan untuk mengambil pertanyaannya. Dengarkan dengan saksama. Berikan tanggapan Anda terkait konten-konten di media sosial yang menggunakan bahasa daerah. Dapat dimengerti? Bisa dimengerti. 60 detik dimulai dari Anda berbicara. Baik, perlu kita ketahui di era digitalisasi sekarang ini, kita semua mengkonsumsi media dari gawai kita. Oleh karena itu, salah satu cara kita, saya sebagai finalis bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, harus
menerapkan tiga cara bangun bahasa, yaitu mengutamakan bahasa Indonesia dan melestarikan bahasa daerah dan menguasai bahasa asing. Untuk melestarikan bahasa daerah dalam komponen kedua dari tiga cara bangun bahasa, salah satu yang dapat saya lakukan adalah mengunggah konten-konten dengan berbahasa daerah. Seperti yang sudah diimplementasikan dari rekan saya, mereka mengimplementasikan mengunggah konten tentang penggunaan bahasa daerah. Hal ini sangat membantu kita untuk menerapkan tiga cara bangun bahasa karena kita lebih mudah mengkonsumsi apapun informasi dari sosial media. Terima kasih. Terima kasih. Jawaban yang lugas dari finalis nomor urut 15 dan 16. Baik, terima kasih. Kami persilakan untuk kembali ke tempat semula. Selanjutnya, kami mengundang finalis dengan nomor urut 17 dan 18 atas nama Roy Irawan dan Azura Shivana. Beri tepuk tangan yang meriah. Roy Irawan, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Kak. Baik, silakan untuk mengambil pertanyaan di wadah undi. Ini sudah pertanyaan-pertanyaan terakhir ya Kak Andri ya? Betul sekali. Pastinya para finalis sudah tidak begitu merasa deg-degan lagi karena kita akan ke sesi acara berikutnya setelah. Betul. Baik, sudah ada pertanyaan untuk Roy Irawan. Mohon disimak. Pertanyaannya, kian hari bahasa Indonesia kian menunjukkan eksistensi di kancah internasional. Bagaimana tanggapan Anda terkait hal tersebut? Apakah cukup jelas? Baik, 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Bahasa Indonesia saat ini memang sudah terkenal di kancah internasional. Dan penggunaan bahasa Indonesia sendiri itu harus mencapai dan digunakan secara internasional. Saya, Roy Irawan, menghadirkan narasi dalam nada sebuah pendekatan informatif berbasis media sosial. Tidak tahu menjadi tahu, tahu menjadi waspada, dan waspada menjadi mencegah. Dengan hal tersebut bisa meningkatkan eksistensi bahasa Indonesia di kancah internasional dan lebih dikenal oleh masyarakat luar. Dan maka dari itu, mari mengudara bersama nada. Saya, Roy Irawan. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk Roy Irawan. Selanjutnya kita ke peserta nomor urut 18, Azura Shivana. Satu kata hari ini, Azura? Bersemangat. Bersemangat. Semangat untuk menjawab pertanyaan ya. Untuk itu disilakan untuk mengambil pertanyaannya. Baik, sudah kita terima pertanyaannya, mohon didengar secara saksama. Sebutkan satu judul buku yang Anda sukai. Mengapa Anda menyukai buku tersebut? Dapat dipahami? 60 detik dimulai dari Anda berbicara. Salah satu buku karya Terelie yang saya baca adalah buku berjudul Teruslah Bodoh Jangan Pintar. Saya sangat tertarik untuk membaca buku ini ketika saya menyadari bahwasannya latar belakang dari cerita ini cukup mirip dengan keadaan yang terjadi di Bangka Belitung kala itu. Ketika saya ingin mengikuti kontes perdebatan bahasa Indonesia, saya terus menggaungkan bagaimana penggunaan karya sastra tersebut mengungkapkan bahwasanya kondisi Bangka Belitung kala itu dikala kita terlibat dengan permasalahan. Namun ketika saat itu mereka menjelaskan bahwasanya Terelie menuliskan bahwa pertambangan di
Indonesia cukup mendapatkan hal yang miris karena ketidakmampuan orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melestarikan lingkungan sekitarnya dan merusak tatanan sosial kehidupan masyarakat di kala itu. Waktu Terima habis. kasih. Terima kasih atas jawaban dari finalis nomor urut 17 dan 18. Kami persilakan untuk kembali ke tempat semula. Kak Andri, ini tiba waktunya untuk pasangan finalis yang terakhir. Betul ya. sekali. Langsung saja kita sambut finalis nomor urut 19 dan 20 atas nama Nasrullah dan Husnul Khotimah. Baik, Nasrullah sebagai peserta terakhir yang akan menjawab pertanyaan, bagaimana perasaannya? Bangga dan bahagia. Bangga dan bahagia. Silakan untuk mengambil pertanyaan yang ada. Mohon disimak dengan baik. Pertanyaannya, sebagai calon duta bahasa, bagaimana pendapat Anda terhadap kasus-kasus plagiarisme baik terhadap karya ilmiah, sastra, dan karya lainnya? Apakah cukup dimengerti? Cukup dimengerti. Baik, 60 detik dimulai dari Anda berbicara. Sebagai seorang duta bahasa, plagiarisme adalah suatu hal yang tidak bisa kita terima dengan baik. Hal tersebut harus kita tolak dengan tegas, karena itulah sebuah perbuatan yang dapat merusak citra seorang karya yang menulis karyanya secara orisinalitas. Maka dari itu, untuk melestarikan budaya anti plagiarisme, saya mengajak kita semua untuk membudidayakan karya orisinalitas dan menghargai seorang pekarya penulis. Terima kasih. Baik, beri dukungan yang meriah untuk Nasrullah. Selanjutnya kita ke finalis nomor 20 Husnul Khotimah. Bagaimana perasaannya hari ini? Sangat senang sekali, Kak. Sangat senang sekali. Disilakan untuk mengambil pertanyaannya. Dengarkan dengan saksama. Pertanyaannya adalah, menurut Anda, mengapa kita perlu bangga dalam berbahasa Melayu Bangka Belitung? Dapat dipahami? 60 detik dimulai dari Anda berbicara. Bahasa daerah adalah identitas kita sebagai bangsa. Mengapa saya bangga menggunakan bahasa Melayu Bangka? Karena itu merupakan jati diri saya sebagai bangsa. Saya bangga menggunakan bahasa Melayu Bangka yang menjadi bahasa ibu saya ketika saya baru lahir hingga saya dewasa. Saya sangat bangga untuk bisa memperkenalkan bahasa Melayu Bangka ke ruang lingkup yang lebih luas lagi. Oleh karena itu, saya menghadirkan bidang kebahasan saya, yaitu Bingkai Bahasa, sebuah komik sastra digital dengan visual menarik yang kemudian saya unggah di media sosial yang membahas isu permasalahan dan juga informasi seputar kebahasaan. Salah satunya adalah istilah-istilah dalam bahasa daerah. Untuk itu, saya mengajak seluruh lini masyarakat untuk bangga menggunakan bahasa daerah. Terima kasih. Terima kasih jawaban yang luar biasa dari finalis nomor 19 dan 20 Nasrullah dan Husnul Khotimah. Kami persilakan untuk kedua finalis kembali ke tempat semula.